Monggo sambil ngalir aja nanti. Oke. Oke, yang kedua untuk Kak Nadifa. Silahkan Kak Nadifa. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Selamat malam semuanya. Malam untuk pembicara yang lain juga. Saya juga baru ketemu hari ini. Dan selamat malam untuk adik-adik. Perkenalkan, nama saya Nadifa atau bisa dipanggil Didip. Sekarang saya kuliah di IPB, jurusan aktuaria. Udah semester 7, udah semester akhir berarti ya. Terus kalau untuk kegiatannya sendiri, saya masih aktif berorganisasi sampai 2 bulan ke depan di dalam kampus, dan juga alhamdulillah sekarang saya sudah kerja. Mungkin perkenalan dari saya sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Nadifa. Yang ketiga untuk Kak Syafira. Silahkan Kak Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Syafira Gita Walia, panggil aja Gita. Aku kuliah di jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kegiatan aku sekarang kerja di salah satu toko kue di Pontianak, yaitu Rumah Hanum. Oke, yang keempat untuk Kak Bang Gesang. Silakan Kak Bang Gesang. Oke, halo semuanya. Halo. Bisa dengar suara Bang ya? Oke. Benar ya? Kenalkan nama Abang Bangun Gesang, biasa dipanggil Bangun. Jadi Abang sudah selesai kuliah sih sebenarnya. Dulunya kuliah di manajemen FEB Untan angkatan 2016, sekarang udah lulus gitu. Jadi sekarang lagi sibuk untuk ada bisnis sama keluarga, dan juga sekarang lagi cari-cari opportunity sih. Itu aja sih. Terima kasih Kak Bang Gesang. Yang kelima untuk Kak Arisani. Silakan Kak Arisani. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam kepada pembicara. Salam kenal dari saya, Arisandi. Sepertinya saya ketemu sama teman-teman pembicara mungkin dari FEB, saya sendiri dari FEB, jurusan Ekonomi dan Pembangunan. Juga salam kenal untuk adik-adik di Ketapang. Saya sendiri berasal dari Kabupaten Ketapang. Mungkin sekian dari saya, nanti kita lanjut diskusinya. Terima kasih kepada host. Oke. Terima kasih Kak Arisandi. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya bisa nih tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nama, asal sekolah, pertanyaan ditujukan ke siapa, dan pertanyaannya apa. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, itu yang ingin tanya nih Kak, untuk kakak-kakaknya. Apa motivasi kakak untuk masuk ke jurusan kuliah tersebut? Kita mulai dari Kakak Wiwin. Silahkan Kak Wiwin. Bisa dinyalain mic-nya Kak Wiwin? Oke, tes, udah ya? Ya. Gini, karena gini ya, mungkin dulu karena SMA sih ya, SMA kan aku taunya kalau hukum, kan saya ngambilnya hukum sekarang, hukum ekonomi syariah. Taunya saya itu dulu tuh hukum tuh ya cuma satu kan, nggak ada cabang-cabang yang lain. Lah ternyata pas saya telah lebih dalam lagi, ya browsing sih kalau dulu. Ternyata ada tuh, kalau yang selain hukum umum, kita juga bisa belajar di hukum Islamnya. Di situ lah kebetulan ada nih di Semarang, namanya itu hukum ekonomi syariah. Selain hukum ekonomi syariah tuh banyak, ada hukum keluarga Islam dan lain sebagainya, kayak gitu. Kebetulan menarik aja sih hukum ekonomi syariah ketimbang lain, karena selain belajar hukum kita juga belajar ekonomi, jadi dapat dua ilmunya kayak gitu. Jadi lumayan bingung dulu soalnya, gitu sih.
dilema juga. Oke. Menarik juga. Untuk yang kedua, kita dengan pertanyaan yang sama untuk Kak Nadifa, motivasi apa yang membuat kakak itu masuk ke jurusan tersebut, ke jurusan aktuaria? Silakan Kak Nadifa. Oke, jadi kalau untuk saya sendiri, sebenarnya bagi yang belum tahu, jurusan aktuaria itu sebenarnya percabangan dari matematika ya. Jadi sebenarnya karena dulu SMA, saya merasa matematika yang paling bisa saya pahami gitu dibanding mata kuliah yang lain. Dan saya juga ada ketertarikan untuk belajar matematika keuangan, jadi saya masuk aktuaria. Dan karena kebetulan aktuaria ini jurusan yang relatif baru juga ya, dan di IPB waktu itu yang pertama, jadi ya mungkin mirip kali ya kayak Kak Wiwin, why not gitu. Dan kenapa saya jadi tertarik, karena juga ingin belajar matematika yang bisa diaplikasikan untuk dunia real yang lebih dekat ke masyarakat. Mungkin itu kali ya. Baik Kak, terima kasih Kak Nadifa. Untuk yang ketiga, untuk Kak Syafira dengan pertanyaan yang sama, apa yang memotivasi kakak untuk masuk ke jurusan tersebut? Oke, sebenarnya suara aku mantul ya. Sebenarnya aku masuk jurusan akuntansi itu dorongan dari orang tua sih. Sebenarnya jurusan yang aku pengen itu bukan akuntansi. Jurusan yang aku pengen itu waktu itu hubungan internasional. Cuman karena aku udah coba tes tapi gagal, jadinya saya masuk di jurusan akuntansi. Tapi ada beberapa faktor sih kenapa aku terima akuntansi ini, karena prospek kerjanya sih. Prospek kerjanya. Terima kasih ya Kak. Yang keempat untuk Kak Bang Gesang. Oke. Jurusan manajemen. Oke, bisa dengar suara abang kan? Bisa. Oke. Jadi abang itu dulu mungkin sama kayak Kak Gita ya. Jadi kita kalau bicara soal kuliah nih, kalau misalnya kita SMA kan kita biasanya kan SBM, ada SN, ada SB kan. Kita pasti milihnya tuh yang bagus-bagus gitu. Nah, jadi manajemen ini bukan pilihan pertama sejujurnya. Jadi pilihan pertama abang adalah suaranya agak mantul ya kayaknya. Psikologi sebenarnya. Jadi abang mau masuk psikologi. Jadi abang belajar keras supaya bisa masuk psikologi. Akan tetapi tidak lolos. Nah, jadi abang coba lagi di ujian mandirinya. Dan di ujian mandirinya abang coba manajemen internasional. Alasan manajemen internasional adalah karena di sini ada pertukaran pelajarnya. Oh iya, sebagai informasi aja, jadi di ekonomi Untan kita ada 2 program. Jadi yang pertama adalah manajemen reguler, yang kedua ada manajemen internasional. Nah, kalau manajemen reguler itu seperti biasa, kalau manajemen internasional itu yang abang masuki. Jadi di manajemen internasional kita full belajar bahasa Inggris dan ada pertukaran pelajarnya. Jadi sesimpel karena pengen pertukaran pelajar aja sih nanti di pas kuliah ini jadi pengen pertukaran pelajar. Jadi pengen pertukaran belajar, dan juga menurut abang ketika proses kuliahnya itu kan full pakai bahasa Inggris ya, jadi itu seperti challenging sih, sebuah tantangan untuk abang, bisa nggak ya kira-kira belajar kuliah pakai bahasa Inggris full dari awal sampai habis. Nah gitu sih. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya. Yang kelima untuk Kak Ari Sandi. Apa yang memotivasi kakak untuk masuk ke jurusan ilmu ekonomi pembangunan? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi teman-teman ngadain acara ini, bisa membantu adik-adik di Kabupaten Ketapang atau Kalimantan Barat. Karena saya melihat teman-teman khususnya Kabupaten Ketapang itu sulit, saya sendiri yang merasakan sulit informasi tentang jurusan apa yang perguruan tinggi. Itu terbatasnya akses internet,
kemudian sebelumnya saya mau tanya, jelas nggak suara saya? Jelas Kak? Jelas. Jelas ya? Jelas, Iya. jelas. Oke, lanjut ya. Jadi dulu saya cerita sedikit, saya dari jurusan akuntansi di SMK Kecamatan Sandai, itu minim sekali keterbatasan dulunya akses informasi tentang perguruan tinggi. Jadi saya dari jurusan akuntansi mau lanjut perguruan tinggi itu bingung mau ngambil jurusan apa. Saya mau cari-cari informasi pun minim ya dulu ya, karena gadget itu minim. Jadi saya mengalir waktu itu. Saya tekadkan saya mau jadi apa. Saya cari dulu nih diri saya ke depan mau jadi apa. Mau jadi guru, mohon maaf, kemungkinan belum, saya bilang. Akhirnya saya menemukan, saya ingin belajar tentang ekonomi. Kemudian saya masuk mendaftar di ilmu ekonomi studi pembangunan. Dan alhamdulillah pada saat itu saya lulus, karena SN saya ikut, SB saya tidak, jadi saya langsung ikut ke Mandiri. Alhamdulillah saya lulus di Mandiri Ekonomi Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi untuk sedikit informasi untuk adik-adikku di Kabupaten Ketapang, motivasi sebenarnya kalian itu tanamkan dari diri kalian itu, kalian mau jadi apa? Kalian sekarang kan informasi sudah luas, sudah mudah kita dapatkan, terutama dari gadget. Itu kita bisa melihat lulusan-lulusan terbaik universitas dimanapun yang sudah menjadi dokter, bisa menjadi profesor dan sebagainya, itu dari ekonom, misalnya dokter dan lain sebagainya, itu bisa melihat passion kalian di mana. Nah, itu kalian dapat ya udah, kalian udah tekad itu impian kalian mau jadi dokter, mau jadi ekonom, mau jadi dosen dan lain sebagainya, kalian fokuskan satu. Kalian sudah fokus satu dapat, ya udah, itu terus kalian kejar. Sehingga ke depan itu akan mengalir. Kalian masuk, misalnya saya di ekonomi, saya belajar tentang ekonomi kebijakan moneter dan fiskal, dan di situ ada perdagangan internasional, keuangan internasional. Jadi kita saling berinteraksi tentang kegiatan ekonomi di dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin itu sedikit pengantar. Baik, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Nah, kita baca dari komentar-komentar teman-teman ini. Perkenalkan, nama saya dari Pangestu Dwi Utama dari MPK Man 1 Ketapang. Mohon izin bertanya Kak, pertanyaan ini saya berikan kepada Kak Syafira Gita Awalia. Pertanyaannya itu apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk jurusan akuntansi? Dimohon penjelasannya Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang aku siapin untuk masuk ke jurusan akuntansi, sebenarnya aku nggak terlalu prepare banget untuk sorry suaranya mantul ya. Aku nggak terlalu banyak prepare sih, cuman waktu SMA aku jurusan IPS, kebetulan aku juga jurusan IPS, dan aku tuh tertarik banget sama mata kuliah akuntansi. Tapi akuntansi di SMA aku tuh kayak yang nggak mendalami gitu, nggak kayak jurusan akuntansi di SMK mungkin ya. Jadi itu kayak basic banget, kayak jurnal, pembukuan, kayak gitu-gitu yang mulai dari basic banget. Menurut aku itu sih yang harus dipersiapin untuk kamu, misalnya kamu masuk jurusan akuntansi, nah kamu harus belajar pembukuan, jurnal sih yang paling penting menurut aku. Kemudian bahasa Inggris, karena di jurusan akuntansi itu sekarang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang reguler maupun yang kelas internasional, kita pakai term dalam bahasa Inggris. Contohnya buku besar itu bahasa Inggrisnya apa, terus misalnya kayak akun-akun dalam akuntansi itu kita pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu sih yang harus dipersiapin menurut aku. Baik, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Iya. Oke, yang kedua dari
Putri Rehulina Damanik dari SMA Negeri 1 Ketapang. Izin bertanya Kak, pertanyaan ini untuk Kak Nadifa Alia. Pertanyaannya, dalam jurusan aktuari, lebih banyak mendalami pelajaran SMA atau lebih banyak hal yang belum pernah kita pelajari waktu sekolah, Kak? Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Putri Rehulina ya. Ya. Sebenarnya kalau di IPB mungkin yang agak berbeda dengan kampus lain, itu kita di tahun pertama ada yang namanya PPKU, atau semacam TPB ya, kayak program bersama, bisa dibilang kayak SMA kelas 4 gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah akan belajar yang baru, tentunya kayaknya nggak di jurusan saya aja ya yang belajar baru, kayak di jurusan semua perkuliahan akan belajar sesuatu yang baru juga dari SMA gitu. Cuman yang bisa aku katakan selama aku 4 tahun kuliah, ilmu dari SMA itu nggak hilang karena terus dipakai gitu. Kayak contohnya di aktuaria sendiri sampai sekarang aku masih ada materi-materi kalkulus seperti integral, turunan gitu. Kalau misalkan dari yang IPA atau IPS familiar sama itu, nah itu bakal kepake terus. Mungkin ini juga ada pelajaran-pelajaran ekonomi ya dari kakak-kakak jurusan lain, itu masih dipakai banget untuk matematika yang dibilang dasar ya gitu. Tapi kalau untuk materinya udah pasti baru sih, cuman bisa dibilang pendalaman lagi dari yang sudah adik-adik pelajarin di SMA. Ya gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih ya, Kak. Sama. Yang ketiga, pertanyaan dari Dimas Saputra dari SMA 2 Ketapang. Untuk Sandi, seleksi mandiri membutuhkan biaya berapa besar dan apa aja yang harus dipersiapkan? Terima kasih, Kak. Gimana bisa kita ulangi pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini. Seleksi mandiri membutuhkan biaya seberapa besar dan apa aja yang harus dipersiapkan untuk masuk? Untuk seleksi mandiri ya, seleksi mandiri itu biayanya biasanya standar 200.000 pendaftaran seleksi mandiri itu dulu. Terus persiapan ya kita soalnya itu kan sama seperti tidak jauh beda ya dari tahun ke tahun seleksinya mungkin kostum ya sosial. So, kita bicara tentang itu banyak tuh dari pelaksanaan umum kemudian ada kita dulu ya karena saya dari kecamatan ya dari Tegalong saya cerita lagi dulu saya minim tuh informasi jadi H- berapa saya ke Pontianak saya mencari informasi apa yang harus saya persiapkan untuk saya ujian mandiri jadi saya keliling di Universitas Tanjung Pura saya melihat teman-teman itu ada seperti apa namanya contoh soal yang beberapa tahun yang lalu jadi saya itu otodidak belajarnya jadi beberapa soal itu yang saya pelajari sampai habis bahkan rekomendasi buat teman-teman itu ada bukunya itu di Gramedia ada tentang seleksi mandiri kemudian ada pengetahuan umum tentang ekonomi tentang sosial dan sebagainya yang sering diberikan dalam seleksi mandiri itu kan diambil dari PTN itu tersebut tetapi dia tidak jauh beda dengan sistem SD maksudnya soal-soalnya itu kadang tidak berbeda nah, saran untuk adik-adik untuk kalau misalnya ada abang-abangnya yang kuliah di mana silahkan diminta untuk proses contoh soal dan lain sebagainya atau teman-teman kan sekarang sudah punya gadget nih teman-teman tuh bisa share di Google informasi-informasi tentang seleksi mandiri kemudian tentang psikotes yang sering diujikan tentang apa namanya bidang-bidang sosial ekonomi
bisa eksplor diri untuk belajar. Di Gramedia ada, di perpustakaan, di tempat jual buku biasanya ada, teman-teman bisa dicari di situ, teman-teman bisa belajar di situ. Oke. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih ya Kak. Pertanyaan yang keempat dari Enggar. Ingin bertanya kepada Kak Arisandi. Kalau prospek kerja jurusan ekonomi pembangunan itu apa saja ya Kak? Lalu setelah kuliah Kakak ingin melanjutkan kemana? Silahkan Kak Arisandi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk prospek kerja ilmu ekonomi studi pembangunan itu lebih kepada bidang sektor pemerintah. Sektor pemerintah seperti Badan Pertahanan Nasional, dia lebih seperti perencanaan perekonomian, analisis bidang ekonomi, juga bisa jadi dosen gitu ketika teman-teman memberikan S2. Tapi kalau lebih kepada pemerintah, itu maksud saya, setelah atau teman-teman bisa ikut masuk ke dalam prospek kerja itu kepada bidang kepemerintahan. Nah, mungkin untuk jurusan ilmu ekonomi, mungkin pertanyaannya saya kira ini agak berat, karena untuk bidang strata 1, karena ilmu ekonomi studi pembangunan itu dia lebih kepada sektor yang mendalam di bidang pemerintahan. Kenapa? Karena ilmu ekonomi ini pada bidang pekerjaan itu seperti OJK, kemudian BPN, seperti bidang-bidang lembaga-lembaga kepemerintahan lah, yang benar-benar posisinya strategis. Jadi ke depan, pertanyaannya saya mau masuk gimana? Ada rencana saya mau melanjutkan S2 dulu, sambil bekerja dan lain sebagainya, untuk saya benar-benar menekuni tentang ekonomi. Teman-teman bisa menarik nih di ekonomi. Teman-teman bisa mengetahui tentang, walaupun nih nanti teman-teman sudah ilmu ekonomi tidak masuk dalam sektor pemerintahan, teman-teman bisa belajar tentang sistem ekonomi kita, gimana sih cara kerjanya di negara kita ini, bagaimana sih interaksi antara negara kita dan negara luar. Mungkin teman-teman bisa mengenal tentang ekspor, impor, kemudian ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, itu kan kita pelajari di bidang ekonomi. Kemudian teman-teman belajar juga tentang perdagangan internasional. Jadi interaksi antara negara kita, negara Indonesia, teman-teman itu bisa pelajari di situ. Nah, kenapa saya bicara seperti itu? Ke depan, walaupun teman-teman tidak lulus S1, teman-teman tidak masuk dalam sektor pemerintahan, tapi teman-teman sudah mengetahui secara dasar bagaimana sistem mainnya, interaksi ekonomi kita antara negara kita Indonesia dengan negara luar. Nah, ke depan, sehingga ketika kita mau mulai bisnis atau sebagainya, teman-teman sudah mengetahui sistem permainannya, sistem permainan negara kita, pendapatannya gimana, kebijakan pemerintah gimana, kebijakan bank sentral kita ke negara itu gimana. Itu kan semuanya ada di situ. Seperti itu. Tapi pada intinya, kerja ilmu ekonomi studi pembangunan itu lebih ke sektor kepemerintahan. Oke, sekian. Oke, terima kasih ya Kak. Yang kelima dari Yuyun dari SMA Negeri 1 Ketapang, ingin bertanya ke Kak Bangun Desan. Mata kuliah apa saja Kak yang ada di jurusan manajemen, dan prospek kerjanya apa aja yang ada di sana Kak? Terima kasih Kak. Nah, jadi di manajemen itu kita nanti ketika kamu kuliah, kita namanya ada konsentrasi. Konsentrasi itu dia seperti penjurusan lebih dalam. Jadi karena manajemen itu ilmunya luas banget, nanti kita bakalan masuk per konsentrasinya. Seperti konsentrasi marketing, pemasaran, human resource atau sumber daya manusia, atau yang ketiga adalah finance atau keuangan. Nah, jadi di dalam manajemen sendiri nanti kita udah di semester 5, kita bakalan pilih kita mau penjurusan apa lagi. Maksudnya konsentrasi kita yang kita pengen dalami apa lagi. Nah, jadi udah pasti tuh kita udah belajar 4, udah pasti belajar 3 nih.
yaitu keuangan, marketing, dan juga sumber daya manusia. Ada juga kita belajar tentang manajemen operasional, kita juga belajar tentang entrepreneur, kita juga belajar tentang bisnis etik, etika bisnis, kita juga belajar tentang hukum bisnis, kita juga belajar mengenai akuntansi biaya, perbankan, kita juga banyak sekali, pokoknya banyak banget yang kita pelajari selama di manajemen ini. Jadi menurut Abang ini pelajarannya sangat bagus sih. Jadi kita belajar general dan kita juga belajar yang spesifik-spesifiknya. Nah, untuk prospek kerja, menurut Abang sebagai orang yang setelah lulus dari manajemen, Abang boleh berbangga diri karena manajemen ini paling banyak dicari di banyak perusahaan. Walaupun banyak juga orang yang lulusan manajemen, gitu ya. Nah, jadi manajemen ini enaknya kenapa? Enaknya banyak instansi yang mau kalian, yang mau anak-anak lulusan manajemen. Misalnya kamu mau masuk perbankan, kamu mau masuk di bank, kamu mau kerja di bank, bisa. Kamu mau jadi tentara, bisa. Kamu mau kerja di mana? Kamu mau kerja di luar negeri, bisa. Kamu mau kerja di industri, misalnya kayak bisnis online, seperti kayak, sebutkan merek, Shopee, Tokopedia, atau apa bisa. Kamu mau kerja apa lagi? Semua itu bisa kalau misalnya di manajemen. Karena manajemen itu ilmunya agak sedikit general. Nah, jadi itu bisa masuk ke semua lapisan pekerjaan gitu. Mau dari yang sesuai dengan jurusan kamu, ataupun yang tak sesuai dengan jurusan kamu. Misalnya, kamu masuk tentara tiba-tiba nih, ataupun kamu masuk kepolisian, bisa juga gitu kan. Walaupun kamu harus mengikuti prosedur dari awal. Jadi, yang sangat membanggakan dari jurusan manajemen adalah kamu prospek kerjanya banyak banget. Walaupun orang lulusan manajemen juga banyak gitu. Jadi ya bisa. Kalau kamu mau lanjut S2 bisa. Kamu mau buka bisnis sendiri bisa. Kamu mau ngapain pun bisa gitu loh. Itu sih enaknya lulusan manajemen itu. Kamu bisa menjadi apa yang kamu inginkan lah. Oke. Terima kasih ya, Kak. Oke. Yang keenam ada pertanyaan lagi nih dari Iqbal Arianto dari SMA Negeri 3 Ketapang. Ingin bertanya kepada Kak Bangun. Ada nggak sih keunggulan atau keistimewaan kalau kita masuk jurusan manajemen? Terus prospek kerjanya apa aja sih, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin ini pertanyaannya hampir mirip-mirip kayak pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi keunggulannya yang tadi udah Abang bilang, kamu setelah lulus, kamu punya banyak opportunity, kamu bisa masuk ke semua jurusan. Tapi kalau misalnya Abang boleh saranin ke kalian ya, karena di ekonomi Untan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, kita tuh sudah ada 2, reguler sama yang internasional. Kalau bisa, kamu kejar yang internasional. Ketika kamu masuk internasional, kamu tuh bisa merasakan pertukaran pelajarnya itu. Nah, jadi pertukaran pelajarnya itu ada yang ke Jepang, ada yang ke Korea, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Polandia, ada yang ke Prancis. Nah, jadi bayangkan ketika kamu masuk di kuliah manajemen internasional ya, bukan manajemen yang biasa. Ketika kamu masuk ke manajemen internasional, kamu bakalan melakukan pertukaran pelajar tersebut. Nah, di samping itu enaknya setelah kamu melakukan pertukaran pelajar, ijazah kamu juga nanti ada yang bahasa Inggrisnya. Jadi ketika kamu lulus, ijazah kamu dan juga transkrip nilai kamu tuh full in English. Jadi kamu juga bisa apply ke perusahaan-perusahaan lain ataupun perusahaan-perusahaan luar negeri yang memungkinkan kamu untuk bekerja apapun yang kamu mau. Seperti itu sih. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Saya ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Nadifa. Pelajaran apa aja sih yang menurut kakak penting di jurusan aktuaria ini dan pekerjaan apa yang akan kakak ambil setelah lulus dari jurusan tersebut? Silahkan Kak Nadifa. Oke, pelajaran yang dimaksud tuh pelajaran SMA kah atau kuliah? SMA ya? Pelajaran di kuliah sendiri. Oh, pelajaran di
kuliah. Oke. Ya. Oke, mungkin yang paling penting tadi mungkinnya sempat aku singgung adalah pelajaran kalkulus, karena sampai di semester akhir pun aku masih pakai dasar-dasarnya gitu untuk materi apapun. Jadi saat di jurusan aktuaria, secara singkat aktuaria itu kan melihat suatu resiko keuangan dengan menggunakan teori atau metode-metode statistika yang ada. Jadi dengan hal-hal tersebut diharapkan bisa melihat segala sesuatunya dalam bentuk value uang gitu. Dan juga pelajaran yang penting menurut aku untuk pekerjaan, apalagi jika ini suara agak mantul, apa enggak? Enggak mantul, Kak. Oh enggak, oke, makasih. Jadi kalau untuk di kuliah sendiri, pelajaran yang penting, apalagi jika ingin meneruskan ke profesi aktuaris gitu ya, itu memang di pelajaran-pelajaran seperti matematika aktuaria, teori resiko, ekonomi, itu juga penting. Dan tapi ketika ada di jurusan aktuaria ini sebenarnya tidak melulu harus mengejar profesi aktuaris, karena saat aku lulus nanti gelar sarjanaku sama gelar profesiku beda gitu. Mungkin mirip kayak akuntansi kali ya, akuntansi juga ada sertifikatnya. Terus kayak dokter juga harus koas dulu kalau mau mendapat gelar dokter. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Kalau untuk aku sendiri, memang sekarang aku juga masih mengejar ujian-ujiannya untuk sertifikasi gelar ajun aktuarisnya. Cuman sekarang karena aku juga sudah mendapatkan pekerjaan di startup keuangan juga, jadi memang sekarang fokusnya agak berpindah, tapi nggak jauh-jauh dari yang pernah aku pelajari gitu. Karena di kuliah juga aku belajar tentang financial mathematics, dan itu yang lagi aku geluti sekarang. Jadi kalau di jurusan aktuaria memang banyak yang dipelajarin sih, agak general juga ya bisa dibilang, tapi semuanya mencakup ujian-ujian yang harus dilalui. Ada 10 ujian, bisa dicek. Aku juga nggak bisa sebutin 10-10-nya. Kurang lebih kayak akuntansi, ekonomi, matematika aktuaria, itu semua nanti diujikan. Jadi semua pasti akan dipelajari. Gitu sih kurang lebih. Kalau personalia dengan aktuaria ini ada persamaannya ya, Kak? Kalau di perhotelan itu kan ada namanya personalia. Personalia. Apa itu ya? Saya baru dengar. Gimana tulisannya? Personalia. Personalia. Personalia itu seperti manajemen ya? Iya, manajemen. Iya. Kalau di sini sih yang aku baca, aku baru searching tadi, kalau personalia itu kan mengelola sumber daya manusia ya. Jadi lebih ke HR manajemen, iya. Kalau aktuaria, ya betul beda. Kalau aktuaria lebih ke arah financial manajemennya gitu, aset keuangannya. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke. Sama. Ada pertanyaan lagi nih dari Enggar. Ingin bertanya kepada Kak Syafira, ada nggak sih kesulitan-kesulitan tersendiri selama kuliah ini, dan bagaimana kakak mengatasinya? Silakan Kak Syafira. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jujur aku sebenarnya banyak banget mengalami kesulitan saat masuk di jurusan akuntansi, apalagi pas semester pertama, kedua. Karena yang aku pelajari di SMA sama di kuliah itu beda banget ya. Sorry, suaranya mantul nggak? Enggak, Kak. Enggak kok. Enggak ya? Soalnya aku dengarnya mantul. Sorry. Enggak mantul, Kak. Sama tadi ya. Jadi di SMA itu kan basic banget kan? Basic banget akuntansinya. Sedangkan di kuliah itu udah pendalaman banget. Jadi itu sih itu sih kesulitan yang aku hadapi selama aku kuliah di jurusan akuntansi ini, dan
cara aku mengatasinya tuh cari teman yang pandai akuntansi menurut aku. Karena kebetulan ada teman aku yang sekolah di SMK jurusan akuntansi, dan itu bekal dia dari SMK untuk masuk ke jurusan akuntansi itu banyak banget. Karena di SMK dia udah pendalaman banget kan. Jadi cari teman, kalau aku cari teman yang bisa akuntansi, atau kamu bisa juga cari kakak tingkat kamu mungkin, atau kalau kamu rajin tanya ke dosen gitu sih, atau baca-baca. Intinya temen sih paling penting itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih dari Feby dari sekolah negeri 3 Ketapang. Jadi Feby ini mau nanya kepada Kak Bangun Gesang, apa aja sih hubungan antara manajemen dengan sumber daya manusia (SDM), dan apa arti manajemen itu sendiri bagi kakak? Silahkan Kak Bang Gesang. Oke, ini pertanyaannya kayak pertanyaan dosen ya. Ini mau dicatat nih kalau kayak gini pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, jadi apa hubungannya manajemen dan apa tadi ya? Dan dengan apa tadi, Hafiz? Dengan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia (SDM). Oke, jadi kita harus ketahui dulu manajemen secara general. Nah, jadi manajemen secara general itu kita mengatur banyak hal. Jadi manajemen ya kita mengatur, manage gitu kan, dari bahasa Inggris manage yang artinya mengatur. Nah, dalam perusahaan itu ada 4 manajemen paling penting dalam perusahaan. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Nah, kita pasti belajar manajemen keuangan, kita mengatur dalam sebuah perusahaan, for example, pengeluarannya lah, pemasukannya lah, apa segala macam di manajemen keuangan. Kita merencanakan keuangan, dan pokoknya seperti itu. Yang kedua adalah marketingnya, pemasarannya. Nah, kita di manajemen itu bagaimana kita bisa tetap mempertahankan perusahaan kita tetap hidup dengan cara menghasilkan uang. Nah, gitulah di marketingnya. Singkatnya seperti itu ya. Yang ketiga adalah manajemen operasional. Nah, di manajemen operasional ini kita belajar manajemen bagaimana cara memproduksi barang dengan efisien dan efektif, seperti itu. Misalnya perusahaan Kinder Joy lah misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan Kinder Joy, jadi manajemen operasional ini yang bertugas untuk membuat Kinder Joy-nya, coklatnya, pendistribusiannya itu terjadi di operasi, manajemen operasional. Nah, yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Dalam sebuah perusahaan yang kerja kan nggak cuma robot, yang kerja kan nggak cuma komputer, tapi yang kerja kan manusia. Nah, sebagai orang yang harus memanajemenkan perusahaan, kita juga perlu nih manajemenkan manusianya. Kita juga perlu manajemen orang-orang yang bekerja. For example, kita bagaimana memperhatikan salary mereka, kita memperhatikan gaji mereka, kita memperhatikan fasilitas-fasilitas yang mereka bakalan dapatkan. Nah, singkat cerita, manajemen sumber daya manusia itu kita memanage bagaimana manusia-manusia yang ada di sebuah perusahaan itu tetap mau bekerja dan tetap produktif untuk menghasilkan suatu hal atau karya bagi perusahaan tersebut. Ya, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua ini apa ya? Apa arti manajemen bagi diri Abang? Oke, singkat padat jelas, manajemen itu tentang mengatur perusahaan, mengatur diri sendiri. Jadi Abang nggak ambil pusing, manajemen itu apa? Manajemen ya singkatnya mengatur sih. Supaya lebih gampang dimengerti aja ya bagi kita semua. Itu aja sih. Oke Kak. Jadi tadi kan saya bertanya tentang personalia. Menurut Kakak, apa aja sih yang kesulitan di bagian personalia, Kak? Soalnya kan saya di SMK ini jadi, jurusan perhotelan. Yeah. Oke. Kalau untuk masa personalia, gimana? Jadi gimana Kak, kalau untuk personalia sendiri, itu mengatur tentang SDM. Ya. Gimana Kak? Oke, jadi ini ya, for information, sebagai informasi aja, Abang bukan
dari spesialis human resource atau sumber daya manusia. Jadi abang spesialis di bidang keuangan, bukan spesialis juga sih, maksudnya konsentrasinya abang ketika dulu kuliah adalah keuangan. Jadi abang nggak bakalan banyak tahu banget di sumber daya manusia karena abang basicnya adalah keuangan. Tapi yang saya tahu abang adalah ketika kamu berbicara tentang sumber daya manusia pasti ada namanya personalia. Jadi personalia itu ya mirip cara kamu mengatur manusianya. Misalnya gini, misalnya bahas tentang personalia. Ternyata ada salah satu karyawan yang gajinya terlalu rendah di bawah UMR. Ataupun kasus-kasus terbaru, misalnya sebuah perusahaan ini kan lagi goncer-ganjir gara-gara ya UU Cipta Kerja itu lah ya. Nah, itu kan berurusan dengan personalia perusahaan. Nah, itulah yang bakalan dihadapi. Gaji karyawan, fasilitas-fasilitas karyawan, bagaimana karyawan tetap produktif dalam bekerja, yang itu yang bakalan kita urus setiap harinya. Kita juga melihat performa dia, apakah ketika dia bekerja itu semakin rajin kah, semakin membawa benefit bagi perusahaan, atau malah dia makin merugikan. Misalnya dia cuma kerja makan gaji buta gitu ya, sederhananya. Jadi seperti itulah. Sudah jelas? Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Tata, dari SMA Negeri 11 Tangerang. Wah, jauh banget ya. Izin bertanya kepada Kak Didi. Ingin bertanya Kak Didi. Siapa ini? Iya, itu aku. Oh, iya ya. Menurut Kakak ada hubungannya tidak antara mapel kegemaran di SMA dengan pilihan jurusan saat kuliah nanti? Maksudnya apakah sebatas gemar pada salah satu mapel saat SMA bisa sangat membantu saat menjalani kuliah? Mohon penjelasannya, Kak. Oke, terima kasih Trista ya tadi namanya. Oke, terima kasih Trista atas pertanyaannya. Iya ya, secara subjektif sih memang aku menilai aku memilih jurusan tuh karena aku suka dulu gitu. Karena yang aku rasakan sekarang apalagi semester-semester akhir ya, menurut aku saat mengalami kesusahan dalam mengerjakan soal, materi atau teori tertentu, yang utamanya adalah aku ingat bahwa aku suka ini gitu. Dan juga saat mengerjakannya, ya aku enjoy walaupun sulit gitu. Beda halnya masuk jurusan semester 1 aku langsung drop out kali ya. Soalnya aku sangat nggak suka kapal, aku nggak ada minat ketertarikan sama sekali ke daerah. Jadi makanya aku memilih jurusan yang memang dari SMA aku ada ketertarikan ke situ dan juga aku suka gitu. Jadi mungkin bagi adik-adik, mungkin nanti kakak-kakak pembicara yang lain juga bisa menambahkan adik-adik yang masih bingung mungkin ya mau masuk jurusan apa, berangkat dari situ dulu, berangkat dari kira-kira selama SMA ini sukanya melakukan hal apa, terus apa bisa dieksplor selama perkuliahan nanti. Itu sih mungkin dari aku, jangan sampai terjebak lah istilahnya, buang-buang waktu takutnya ya saat kuliah. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Yep. Jadi bertanya lagi. Saya ingin tanya lagi nih ke Kak Wiwin. Pelajaran apa aja yang buat Kak Wiwin itu penting di jurusan kuliah? Di bagian apa ya tadi? Di ekonomi syariah, dan apa pekerjaan yang akan Kakak ambil setelah Kakak lulus? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya. Tes, jelas kan? Jelas, Kak. Karena konsentrasi saya hukum ekonomi syariah ya, atau biasa tuh orang sebut tuh muamalah. Di mata kuliah itu ada namanya makul fikih muamalah. Ada 1, 2
fikih muamalah biasa dasar-dasar sama fikih muamalah kontemporer. Lah biasanya tuh ya yang sering dipakai itu fikih muamalah kontemporer karena sampai sekarang karena kita ya pasti ya nggak jauh-jauh dari penentuan akad, penentuan hukum yang dalam bidang muamalah, khususnya di perbankan syariah itu banyak sekali menggunakan akad-akad yang baru karena ya semakin berkembangnya zaman, inovasi-inovasi yang dilakukan untuk ya memenuhi kebutuhan kebutuhan kita ya makin kompleks kan. Tentu di situ pasti harus ada kejelasan. Lah di sini biasanya di ditelaah lebih lanjut di fikih muamalah kontemporer. Oh, benar gak nih misalkan jual beli online dulu kan tidak ada kan. Kalau ditilik di syariah itu gimana sih hukumnya? Akad-akadnya itu bagaimana lah? Itu dipelajari di situ. Dari kuliah sampai nanti di bidang saat kita kerja pasti dipakai. Makanya ya saya lebih menekankan ini lebih mendalami hal itu sih. Kayak gitu. Lah untuk prospek kerja ke depan ya. Iya. Kalau prospek kerja itu kan syariah itu lebih luas. Selain kita bisa dapat kerja di jurusan hukum yang umum ya, yang teman-teman ketahui dulu, kita juga bisa pergi ke syariahnya. Kayak bisa di saat itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Lah di setiap perbankan itu wajib ada DPS supaya kerjanya itu nanti mengawasi, apakah bank ini itu benar-benar telah menerapkan prinsip syariah kayak gitu. Itu sih. Terima kasih sebelumnya. Oke, Kak. Jadi kalau di jurusan ilmu ekonomi syariah ini bisa kerja di seperti Bank BRI, bank itu ekonomi syariah bisa ya, Kak? Bisa banget. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Jadi ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Coba kita scroll lagi ke atas, apakah ada pertanyaan yang terlewat? Ada pertanyaan dari Iqbal. Untuk siapa ini? Untuk Kak Bang Gesang nampaknya. Apa aja sih, Kak, yang Kakak dapatkan saat pertukaran pelajar? Bang Gesang. Mohon maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Apa aja sih, Kak, yang Kakak dapatkan saat pertukaran pelajar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi ketika kita pertukaran pelajar, kemarin, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan Abang untuk pertukaran pelajar ke Korea Selatan, di Busan, di Kyungsung University. Nah, jadi ketika pertukaran pelajar kemarin, kita dapat banyak hal sih. Salah satunya kita dapat teman, kita juga dapat pengalaman, kita juga banyak, maksudnya ada teman-teman Korea kita dapatkan, ada juga kita belajar gimana sih rasanya jadi mahasiswa di Korea seperti itu ya. Ataupun kita juga belajar bahasa Koreanya, karena ketika kita di sana kita emang ada memang khusus untuk belajar bahasa Koreanya, dan juga kita juga belajar banyak banget sih, kita juga banyak jalan-jalannya, kita belajar
bagaimana sih? Oh, kalau di sana kita ada belajar yang namanya drama kelas. Jadi kalau kelas di luar negeri itu lebih unik-unik dia. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia kan agak sedikit kaku ya. Jadi kalau di sana itu mata kuliahnya lebih unik-unik. Misalnya ada kelas drama. Jadi bayangkan kamu ketika kamu di kelas ya kamu drama. UTS-nya kamu main drama. Ceritanya kamu buat monolog. Jadi kamu buat monolog sendiri, lalu kamu acting sendirian di kelas drama itu. Ada juga kelas tari tradisional. Nah, bayangin di kuliah di sana tuh banyak sekali jurusan mata kuliah yang unik-unik gitu. Jadi kalau abang sih nggak masuk di kelas drama ya. Jadi teman abang yang masuk di kelas drama, mereka bilang itu kelasnya asik banget sih. Jadi ujiannya kita belajar drama, maksudnya kita drama sendiri, ujian akhirnya juga drama sendiri, kita buat mini drama seperti itulah untuk diri kita sendiri. Dan kalau mau ditanya belajar apa aja, banyak banget sih. Jadi belajar banyak teman, belajar bahasa Korea, belajar mata kuliah yang ada di luar negeri, seperti itu. Oke, menarik juga ya Kak. Iya. Ada pertanyaan lagi nih dari Yuyun untuk Kak Wiwin. Apa perbedaan antara hukum ekonomi syariah dengan ekonomi syariah dengan ekonomi syariah, Kak? Silahkan Kak Wiwin. Oke, terima kasih lagi. Buat Yuyun ya. Oh ya, aku juga lupa jelasin sih tadi kan ada juga namanya jurusan ekonomi syariah. Perbedaan yang paling mendasar itu kalau di hukum kita ya ada tambahan hukumnya di situ. Gimana sih? Oh, boleh atau enggak dilaksanain kayak gitu. Lah kalau di ekonomi syariah sendiri tuh lebih ke pengaplikasiannya sih, penerapannya. Gimana caranya ini bisa jalan kayak gitu. Lebih ke situ sih. Gimana, Yuyun? Yuyun. Terus ya sih? Oke. Ini Yuyun. Oke, Kak. Satu musik. Wah. Ya, Kak, nampaknya dia sudah mengerti, Kak. Apa yang telah Kakak jelaskan. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Dan pertanyaan terakhir nih dari Dimas Saputra. Untuk semuanya, untuk Kak Wiwin, Kak Nadifa, Kak Bangun, dan Kak Arisandi, serta Kak Syafira. Apakah isu-isu di jurusan kuliah Kakak? Apa penyebabnya? Terima kasih. Silahkan dari Kak Wiwin terlebih dahulu. Silahkan, Kak. Oke, sebelumnya itu isu-isu gimana ya? Saya masih belum paham itu pertanyaannya. Max terkait isu jurusan kuliah Kakak apa mungkin bisa isu-isu terkait perkuliahan, misalnya tentang penerapan aplikasi dalam sehari-hari, misalnya mungkin dari perusahaan atau negara. Misalnya isu yang terjadi di sekitar kita beberapa tahun terakhir, mungkin misalnya. isu. Wah, mitos. Iya, kalau soal isu kan tergantung sih. Oh iya. Dulu sih sedikit isu mengenai jurusan hukum ekonomi syariah. Lah kan
jurusan ekonomi syariah itu kan baru ya, kalau nggak salah tuh 2016 ke bawah, dan mulai di up sama pemerintah dan dilirik pemerintah itu tahun 2016. Lah di situ tuh sebelumnya lulusan jurusan hukum ekonomi syariah itu kan gelarnya itu bukan SH kayak sekarang. Kalau sekarang kan SH, gara-gara ada Perpu yang diterbitkan di 2016, undang-undang itulah. Lah di situ tuh lulusan tuh SHI, Sarjana Hukum Islam. Digelar terakhir kalau kita udah menyelesaikan studi. Lah di situ banyak yang nggak paham SHI itu apa sih, nggak dikenal kayak gitu. Lah makanya sekarang ya bersyukur banget sih, lulusan hukum ekonomi syariah itu kedepannya lulusnya dapat SH sama-sama kayak lulusan belajar ilmu hukum umum kayak gitu. Ilmunya lebih banyak prospek lah ke depannya kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke Kak, terima kasih Kak. Yang kedua, Ya sama. Kak Nadifa dengan pertanyaan yang sama, apakah ada isu-isu atau stigma di jurusan kuliah Kakak dan apa penyebabnya? Terima kasih Kak. Oke. Mungkin kalau yang negatif nggak ada ya, tapi kayak lebih ke miskonsepsi karena namanya. Nah, karena jurusannya relatif baru, jadi banyak yang ngira kalau aktuaria itu jurusan yang ngurusin akuarium gitu. Jadi di Fakultas Perikanan, karena biasanya di aktuaria mirip aquaria, seperti itu. Jadi sebenarnya jauh banget ya kalau untuk jurusannya nggak ada ikan-ikannya sama sekali. Juga mungkin banyak juga yang masih bingung setelah masuk jurusan dan juga pas lihat-lihat kurikulumnya. Maklum karena jurusannya juga baru, tenaga dosennya juga masih sedikit. Jadi banyak sekali mata kuliah yang sangat bersinggungan dengan jurusan statistika dan matematika gitu. Jadi kayak orang-orang masih bingung, oh sebenarnya aktuaria itu belajar apa sih, masih pada ngeblur gitu ya, bisa dibilang. Jadi ya itu kurang lebih sih kalau dari jurusan aku. Ya. Oke, terima kasih ya Kak. Selanjutnya untuk Kak Bangun Gesang. Dengan pertanyaan yang sama, apakah ada isu-isu di jurusan kuliah Kakak dan apa penyebabnya Kak? Terima kasih Kak. Silahkan Kalau Kak. untuk isu-isu sih sebenarnya kayaknya nggak ada sih dari manajemen, karena manajemen dan ekonomi itu kayak apa namanya, santai-santai, maksudnya kayak nggak yang terlalu berat gitu kayaknya. Nah tapi yang ada yang lucunya itu adalah orang-orang sering manggil kita itu apa namanya, jadi orang-orang banyak yang bilang kalau misalnya kampus FUB, apalagi anak-anak manajemen, anak-anak akuntansi itu kampusnya isinya boyband girlband gitu. Kalau ke kampus itu beda dengan fakultas sebelah kita ataupun sekeliling kita. Kalau misalnya di fakultas ekonomi itu jadi kita tuh trendy anak-anaknya, kita tuh anaknya cerdas dan kita juga ngikutin zaman. Nah itulah kenapa suka dipanggil sebagai kampus anak boyband sama girlband. Soalnya ketika kita di kampus itu ya bisa make up lah, kan ada beberapa yang nggak boleh ataupun nggak boleh pakai baju sembarangan ataupun harus pakai rok panjang kalau di fakultas kedokteran kan. Nah kalau di fakultas ekonomi mah enak-enak aja sih. Jadi ya fun fact-nya itu aja. Jadi nggak ada isu-isu yang terlalu serius lah. Oke Kak, cukup menarik ya Kak. Jadi gerung. Nah, yang selanjutnya untuk Kak Arisandi. Dengan pertanyaan yang sama, apakah ada isu-isu di jurusan kuliah Kakak dan apa penyebabnya Kak? Terima kasih Kak. Silahkan Kak Arisandi. Mungkin secara umum dari fakultas itu udah disampaikan Kak Bangun ya, karena kita fakultas mungkin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, kalau
untuk isu tentang jurusan, ilmu ekonomi bisa dikatakan jurusan tua di FEB, dari manajemen dan akuntansi. Nah, kalau untuk isu lebih tentang jurusan, mungkin itu lebih kepada isu, karena ilmu ekonomi ini seperti yang mengatakan bahwa untuk prospek kerja ke depan itu lebih maksudnya itu lebih persaingannya itu sangat ketat, karena dia termasuk dalam sektor pemerintahan yang peminatnya, artinya lulusan dari ilmu ekonomi ini sangat banyak minatnya, tapi ruang kerja untuk masuk ke dalam sektor kerja itu sangat minim sekali. Mungkin ini tantangan bagi kita, tetapi ini tidak menyurutkan bagi saya untuk menyerah untuk kita bersaing sesama. Karena untuk itu ya, karena isu-isunya di ilmu ekonomi itu dibanyak, kenapa sih masuk ilmu ekonomi? Karena uang kerjanya dikit, katanya kan, karena susah. Pemerintah aja ngasih kerjaan, ngasih lowongan kerja 1-2, tetapi peminatnya banyak. Seperti OJK, dan itu tuh seleksinya sangat ketat. Itu mungkin isu-isunya, tetapi semua pekerjaan ke depan itu tergantung kita. Nah, tergantung kita, usaha kita, kemampuan kita seperti apa. Mungkin seperti itu. Kalau untuk isu yang gimana-gimana mungkin terkait isu yang sebenarnya saya sampaikan di ilmu ekonomi itu sangat menarik untuk kita bahas, karena ilmu ekonomi ini dia dari segi makro ya. Kita isu tentang negara ini kan lebih identik dengan ekonomi, itu kita di situ bahas kebijakan dari pemerintah, dari bank sentral, ada ekspor impor, kenapa sih ekonomi kita itu menurun, kenapa sih ekonomi kita melemah, kenapa sih ekonomi kita naik, kenapa sih nilai tukar kita naik turun melemah dan lain sebagainya, itu kan kita bahas di situ. Ini yang sangat menarik, mungkin itu. Oke Kak, ada batasan nilai ya Kak untuk masuk ke ilmu ekonomi pembangunan sendiri? Semuanya sama. Semuanya ditetapkan dalam perguruan tinggi negeri di Bintan itu sama. Batasannya itu sama. Satu ekonomi, baik ekonomi, manajemen itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Yang terakhir untuk Kak Syafira. Silakan Kak Syafira dengan pertanyaan sama. Apakah ada isu-isu di jurusan kuliah Kakak dan apa penyebabnya? Terima kasih Kak. Silakan Kak Syafira. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya cukup banyak sih stigma yang dibangun oleh mahasiswa terutama terhadap anak akuntansi. Banyak yang bilang anak akuntansi itu sombong, cuek. Kalau di fakultas aku ya. Jadi aku kebetulan sama kayak Bangun, aku akuntansi kelas internasional. Karena cakupannya kecil, satu kelas itu sekitar 20-an orang, dikit banget orangnya. Jadi karakternya nggak terlalu banyak ya di kelas aku. Dan emang rata-rata di kelas aku tuh orangnya karakternya kayak gitu. Kayak cuek, jutek, sombong, kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak sih, mungkin karena bawaan ini kali ya, bawaan di kampus tuh matkulnya susah. Jujur akuntansi tuh matkulnya susah banget menurut aku. Mungkin bawaan stres kali ya. Mungkin karena bawaan stres, jadi mereka kayak kaku orangnya, nggak seasik ini ya kelasnya Bangun manajemen. Kalau menurut aku di kelasnya Bangun tuh lebih seru. Kalau anak di kelas aku di akuntansi itu kaku menurut aku. Kemudian stigmanya apa lagi ya? Anak akuntansi itu kerjanya ngitung-ngitung uang. Sebenarnya kita nggak melulu ngitung uang sih, karena kita di akuntansi itu juga ada belajar perpajakan, kita juga belajar manajemen keuangan. Jadi nggak hanya jurnal, tapi kita belajar yang lainnya juga. Kita juga belajar hukum bisnis, kayak gitu. Kewirausahaan juga kita belajar. Jadi enak sih untuk kedepannya kita, misalnya kamu mau buka bisnis, kalian udah tahu nih cara mengatur keuangan untuk bisnis kalian sendiri gitu.
Terus stigmanya gini, anak akuntansi itu rata-rata kerjanya di bank gitu ya. Sebenarnya nggak hanya berkutat di profesi itu, banyak banget profesi yang bisa kamu masuki untuk kalian yang jurusan akuntansi ya. Seperti kalian bisa jadi akuntan publik. Akuntan publik itu kayak mengaudit suatu perusahaan, apakah laporan keuangannya itu layak atau tidak, kayak gitu. Sebenarnya banyak banget sih lapangan kerja untuk jurusan akuntansi, banyak banget. Nggak cuma kerja di bank dan ngitung-ngitung uang gitu. Itu aja sih kayaknya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Wah, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Nah, mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin disampaikan. Kita mulai dari Kak Wiwin terlebih dahulu. Silahkan Kak. Oke, pesan saya sih dalam memilih jurusan kuliah, sesuai apa yang kalian inginkan, sesuai apa yang ingin kalian kembangkan. Karena di kuliah itu ya tinggal pengembangan. Kalian dasar-dasarnya udah kalian pupuk dari SD, SMP, SMA, dikembangin lagi pas kuliah kayak gitu. Ya walaupun memang ada tes-tesnya buat masuk perguruan, ada seleksinya, ya siapin aja lah dari sekarang. Insya Allah ada usaha, ada doa, ya semuanya lancar lah. Oke, mungkin itu sih. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Yang kedua untuk Kak Nadifa. Silahkan Kak Nadifa. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih untuk tim Impact Circle School yang udah ngundang aku. Aku juga baru tahu ya pembicara yang lain orang Kalimantan dan kuliahnya di Untan. Banyak kan, kecuali Kak Wiwin mungkin deh. Jadi terima kasih udah ngundang aku yang dari Bogor. Terutama Kak Chandra yang ngundang aku, dan Hafiz juga yang udah jadi MC hari ini. Kalau dari aku sih sebenarnya aku masuk jurusan ini nggak langsung masuk gitu. Maksudnya aku keterima kuliah nggak hanya sekali ujian langsung keterima. Aku sempat gagal SNMPTN dan baru keterima di SBM. Jadi apapun jalan yang kalian akan tempuh nanti, menurut aku itu sudah ada jalannya masing-masing untuk tiap orang gitu, dari Tuhan dikasih. Jadi kegagalan itu bukan buang-buang waktu, tapi pasti kalian belajar sesuatu dari itu. Jadi semangat belajar buat masuk ke perguruan tinggi ataupun akademi yang kalian ingin tempuh, dan ya jangan putus semangat. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih pesannya Kak. Untuk selanjutnya kita ingin bertanya juga. Pesan kesannya dari Kak Syafira. Silahkan Kak Syafira. Oke, pertama aku pengen bilang terima kasih banget buat Impact Circle School atas kesempatannya untuk aku menjadi speaker di seminar malam hari ini. Lalu untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi negeri, pilih jurusan yang kalian kuasai dan kalian passionate gitu. Jangan kalian milih jurusan karena kalian ikut-ikut teman. Itu sih, biasanya soalnya banyak banget teman-teman aku yang milih jurusan itu ngikut-ngikut teman karena ada teman. Sebenarnya nggak bisa gitu sih. Kalau misalnya kalian kuasai atau kalian passionate itu boleh, karena dalam perjalanan itu lo yang susah gitu. Kalau misalnya kalian salah dalam memilih jurusan, itu sih. Sebenarnya aku juga ngerasa aku juga agak salah jurusan, cuman karena udah terlanjur gitu, jadi jalani aja sih. Lalu tetap semangat buat teman-teman yang masuk perguruan tinggi negeri. Pokoknya pilih jurusan yang kalian kuasai. Itu aja sih. Semangat ya. Oke Kak. Oke, selanjutnya untuk Kak Bang Gesang. Silahkan Kak Bang Gesang. Apa pesan-pesan dan pesannya untuk kami yang ingin mengajukan ke perguruan tinggi? Oke. Terima kasih ya semuanya udah ngundang Abang. Makasih Chandra, makasih Hafiz. Jadi pesan yang pertama adalah kalian harus mantap dulu. Kalian mantap dulu kalian mau jadi apa di kedepannya. Misalnya kalian
Misalnya kalian pengen jadi dokter nih, kalian pengen jadi dokter, kalian harus bulat dulu dari awal. Jangan sampai bingung kiri kanan mau jadi apa ya. Kalian udah harus tetapin dulu dari awal kalian mau jadi apa. Tuh. Harus punya visi yang jelas dulu akan hidup kalian. Kalian 10 tahun lagi kalian pengen lihat diri kalian jadi apa. Itu udah penting banget, itu pesan nomor 1 ya. Yang kedua, ketika nanti kalian ingin mengejar cita-cita kalian, misalnya kalian mau jadi dokter nih, jangan mudah menyerah. Kalau misalnya kalian mau masuk ke jurusan kedokteran, jangan mudah menyerah. Jangan cuma mau masuk jurusan kedokteran tapi malas belajar. Harus rajin belajar. Yang ketiga, nah misalnya suatu hari nanti kalian tiba-tiba nih gagal. Kan banyak kasus di mana, oh iya bang, aku pengen masuk SBM, aku pengen masuk di universitas yang bagus, aku pengen masuk di jurusan yang bagus nih bang, tahu-taunya gagal. Nah, banyak orang-orang ketika gagal tuh yang mereka langsung menyerah. Gitu. Ataupun ketika mereka gagal tuh mereka langsung menyalahkan keadaan lah, apa segala macam, dan itu jangan sampai terjadi sama kalian. Misalnya pun kalian, pilihan pertama kalian adalah kedokteran, pilihan kedua kalian adalah MIPA, gitu lah ya. Nah, kalian lulusnya ternyata di MIPA-nya, gitu kan. Cintai apa yang kalian udah dapatkan, gitu. Kalau misalnya kalian itu emang ujung-ujungnya nggak bisa masuk kedokteran nih, walaupun visi kalian udah jelas banget, udah berusaha sekuat tenaga tapi nggak bisa masuk kedokteran, nah, cintailah apa yang Tuhan udah berikan kepada kalian. Mungkin itu ada jalannya, karena setiap orang tuh sudah ada dikasih pet sama Tuhan, bakalan jadi apa kalian. Itu sih, jangan, kalau misalnya gagal nanti ya, ini abang udah kasih antivirus dari sekarang nih, vaksinnya gitu ya. Kalau misalnya kalian suatu hari nanti gagal untuk mencapai apa yang kalian pengenkan, kayak abang misalnya yang gagal di psikologi, abang masuknya jadi ujungnya di manajemen. Nah, harus punya kebesaran hati, dan juga terima apa yang udah dikasih Tuhan dalam hidup kita. Itu aja sih. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Nah, selanjutnya yang terakhir nih untuk Kak Arisandi, pesan dan kesannya buat kami yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ini apa aja sih Kak? Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi saya keluar sidang. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman panitia. Sekali lagi saya terima kasih teman-teman sudah ini. Ditunggu agenda-agenda selanjutnya, dan terima kasih kepada Chandra dan teman-teman ya. Nah, pesan saya kepada adik-adik, tetap semangat dalam proses belajar. Artinya jangan pernah menyerah, walaupun keadaan yang menghampiri itu terus datang ya, seperti finansial misalnya, kemudian jurusan yang tidak sesuai keinginan, tidak dapat, seperti sudah sampaikan Kak Agung, jadi itu benar, bahwasanya segala sesuatu yang kita sesali secara berlebihan, kita terus semangat, terus cintai apa yang ada di kita, kemudian tunjukkan bahwa kita itu bisa, tunjukkan bahwa kita itu bisa sukses dengan jalur ini, walaupun jalur yang tidak sesuai dengan hati, dan tetap semangat apapun yang terjadi. Hambatan itu, tantangan itu, maksud saya hambatan itu jadikanlah jembatan untuk teman-teman berproses. Nah, kalaupun pesan saya, ketika teman-teman sudah masuk ke perkuliahan, perbanyaklah relasi, perbanyaklah teman-teman yang berbeda latar belakang, rangkullah teman-teman itu. Disitulah kalian bisa berinteraksi, sehingga peluang untuk teman-teman mengeksplor diri itu luas. Misalnya teman-teman bisa mengikuti bagian organisasi di intra maupun ekstra, bisa di UKM, himpunan mahasiswa jurusan, bisa dan eksekutif mahasiswa. Di luar itu ada kegiatan-kegiatan sosial itu sangat banyak. Kegiatan-kegiatan mahasiswa baik di Kalbar maupun di luar Kalbar, di pulau lain itu sangat banyak. Bahkan mereka itu buka cabang, misalnya per provinsi itu ada cabang. Nah, di situ teman-teman dapat mengasah kemampuan teman-teman, dapat saling berinteraksi antar pulau. Itu kan menambah relasi, dan teman-teman itu bisa, pikiran teman-teman itu bisa melebar kemana-mana, mainannya itu bisa jauh. Nah, bisa juga teman-teman ada kegiatan-kegiatan event keluar daerah, luar negara. Nah, untuk adik-adik panitia, mungkin Kabupaten Ketapang, Chandra itu udah biasa. Artinya mainan beliau itu udah
luar negara. Untuk panitia dan adik-adik pipet terus Kak. Ambil ilmu. Mungkin sekian saya. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih Kak Arisandi, dan terima kasih juga kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya. Kami sangat belajar dari kakak-kakak sekalian yang sudah memberikan motivasi kepada kami semua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan saya ingin mengingatkan kembali untuk peserta, jangan lupa untuk membuat mention di Instagram, Snapgram, itu keep it up. Semoga kita semua bisa masuk ke jurusan dan universitas yang kita mau. Nanti kita buat jadi Snapgram dan tag Instagram Impact Circle School. Oke, saya cuma mengingatkan. Terima kasih ya. Dan baik. Terima kasih juga kepada peserta yang hadir dan antusias dalam mengikuti kegiatan kupas jurusan pada hari ini. Mohon maaf juga jika saya selaku moderator dan panitia yang lain ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita tunggu di sesi selanjutnya ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kakak. Masih ada. Siap. Nice Bang Hafiz. Nice, tegang. Tegang sekali ya kan. Putih Gustiara Hafiz Firman. Ya Zoom. Gimana perasaan Anda, Bang Hafiz? Siap. Bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya sangat plong. Friend room, ask that one. You can ask this one. Okay, thank you everyone and bukan.